concern karena apapun yang kita lakukan, fondasi pertamanya itu adalah apakah secara mental kita siap, apakah secara mental kita sehat gitu. Kalau buat aku sendiri sebagai manusia biasa ya, aku mengalami banyak sekali fase dan banyak yang akhirnya aku berpikir ya mental health itu memang mau nggak mau harus kita terima sebagai salah satu isu yang harus diatasi bersama gitu. Aku ingin encourage semuanya dengan judul Here I Am itu tadi, bahwa kita bisa menerima diri sendiri. Ketika kita bisa menerima kekurangan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, kita merasa konten gitu, merasa bernilai sebagai pribadi. Itu biasanya mentally dia akan merasa lebih kuat. Gitu. Itu yang aku ajakin, ayo datang ke konser aku, celebrating yourself. Membeli tiket, aku pokoknya mau beli tiket. Aku mau membahagiakan diri sendiri dengan nonton konser. Itu juga bagian dari apresiasi buat dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang kan ketika, aduh mahal, tapi kalau misalnya niatan, mau nabung gitu. Ketika kita punya tiketnya itu, kayaknya itu memberikan apresiasi kepada diri sendiri gitu. Dengan hasilnya sendiri gitu ya, itu pertama. Terus yang kedua, karena lagu-lagu aku juga ada di dalam kehidupan banyak orang. Dalam kehidupan artinya mereka lagi galau, lagi suntuk, lagi happy, jatuh cinta, galau lagi, pokoknya bolak-balik aja gitu. Itu lagu aku selalu ada di dalam hidup mereka gitu. Jadi menurut aku amat sangat senang kalau mereka bisa datang juga untuk membahagiakan diri mereka sendiri dengan menyanyi, karaokean, langsung sama orangnya gitu. merayakan rasa, betul. Suka, duka, gembira, apapun semua harus kita peluk semua perasaan. Betul, karena itu tadi kebahagiaan itu adalah solarnya mental health kalau menurut aku. Saya bukannya nggak setuju dengan ungkapan Gen Z dengan mental health, mental issue. Justru kalau menurut saya kenapa mereka speak up, karena Gen Z ini mereka tipikal yang berani untuk speak up. Betul. Dan mereka sudah teredukasi mengenai mental health, yang artinya adalah satu hal yang baik karena mereka mulai percaya bahwa alarm dalam tubuhnya ini bekerja, something not works, something happen in their mind, which is good. Alarmnya berbunyi. Berbahaya ketika alarmnya tidak berbunyi sama sekali. Iya betul. Dan aku mengencourage atau mengajak semua untuk datang ke konser aku dengan terserah mereka mau pakai baju seperti apa, mau menampilkan diri sebagai apa. Yang paling penting adalah mereka ketika datang ke konser aku, inilah aku, gitu. Here I am. Here I am to celebrate my life, my feeling, my everything. Oke, sudah cukup? Thank you. Next question, silakan Bapak yang ada di depan, boleh kita kasih mic? Boleh. Jangan nyanyi Pak, langsung. Oh sukanya nyanyi ya? Langsung aja. Atas nama cinta. Oh tuh kan. Oke, gue Lala dari The Star. Ini yang menarik yang gue lihat dari konser-konser lain ini. Yang saya pertanyakan itu soal, kita senang dengan musiknya Rosa. Terima kasih. Di konsernya sendiri itu adakah perubahan nada atau musik yang beda di mana? Terus dengan konser ini adakah lagu-lagu baru yang ditampilkan? Ya. Nah karena kan setelah ini kan mungkin kadang-kadang kan Teocha suka menyimpan tuh, kalau kalian suka menyimpan, bikin surprise sukanya gitu. Nah, apakah di konser ini ada surprise? Ada dong. Nah, surprise itu. Jangan keceplosan. Kedua adalah kemarin kan pakai orkestra. Pakai orkestra juga kah? Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Oh ini ngikutin banget kayaknya ya. Luar biasa, memang setiap konser aku selalu hadir beliau. Jadi pertama seperti tadi dibilang mungkin 3 jam ya konsernya dengan kolaborator yang banyak juga. Aku bahkan music directornya ada beberapa orang juga, tapi dikepalai lah sama Mas Dandila Sahido, itu music director aku, di aransemen sama banyak teman-teman band aku. Jadi itu kita bikinnya big band plus orkestra yang pasti. Itu udah pasti demi sebuah instrumen yang indah. Kita dari 2 bulan yang lalu kita udah mulai bikin aransemen.
Terus tadi apakah Lagu? ada lagu baru surprise? Oh tentu saja gitu. Aku berpikir ini juga bahkan seperti lagu Sakura yang aku nyanyikan itu ada lagunya Mas Faris ya. Dan apa namanya, aku berpikir lagu-lagu Indonesia ini hebat-hebat sekali gitu. Aku sedih sekali kalau misalnya memang harus terhenti lagu-lagu hebat itu di generasi tertentu aja. Jadi aku sama Dipa Barus kita bikin kolaborasi untuk Dipa yang bikin musiknya. Kita membuat 3 lagu, yaitu lagu Serasa, Cuita dan juga Sinaran yang nantinya memang akan kita keluarkan di DSP juga. Jadi untuk di DSP itu dan mungkin akan kita langsung nyanyikan di atas nanti di konser. Dan ada beberapa surprise lagi yang kata Rufus tadi Gak boleh dikasih tahu stop, jangan dilanjut, ntar keceplosan kata gitu. itu Mas. Oh, itu ya, Nantikan Mas. lagu-lagu dari aku untuk joget bersama. Jadi Oke. judulnya itu Asmara Dansa. Asmara Dansa. Iya, Asmara Dansa. Lucu Gini, kan Teocha, judulnya? kalau nggak mau sebut lagu baru apa, Ah. berapa lagu baru yang akan dinyanyikan? Oke, boleh ada 3 lagu baru. 3. Bukan lagu baru, tapi mungkin Aransemen baru. single baru dari aku. Oh, single Tapi baru. kalau untuk mengaransemen itu Semuanya. hampir semuanya kita aransemen. Bolak-balik itu lagu di aransemen banyak-banyak gitu. Oke, 3 lagu Thank you baru untuk ya. semua pemain band aku yang luar biasa. Oke, thank you. Next question. Kita masih punya kesempatan. Oke, baik. Silakan, Mas. Ini pada penasaran apa pada pengen Samsung TV ya? Oh, Samsung TV. Jujur banget. Canda. Halo, Silakan. Tetap dia usah. halo selamat siang, menjelang Siang. sore TOC saya Ari dari sore, Kota Kota. Mas. Sebelum nanya mungkin saya mau ngasih pujian sedikit TOC ini. Selamat kamu dapat Samsung TV. Makasih loh. Makasih loh. Sebelum konser aja nih ngeliat sponsornya banyak banget gitu. Mungkin Alhamdulillah. kalau bisa dinilai kayak udah balik modal duluan gitu sebelum konser. Wow. Ini benar. Gitu sama banyak orang dan juga beberapa teman media gitu. Pertanyaannya yang pertama adalah Teocha, konser udah banyak dibuat gitu, hampir 2 tahun sekali ada konser Rosa dan Iya. dianggap sukses gitu sama penonton, sold out semuanya gitu. Dan pujian itu jadi beban juga nggak sih buat Rosa untuk membuktikan bisa memposisikan diri dekat dengan penyanyi muda sampai akhirnya mau untuk terlibat di konser ini. Itu susah nggak sih, karena kan nggak mudah gitu ya Teocha ya. Walaupun memang menganggap tidak ada sekat, tapi gengsi tetap ada gitu sebagai penyanyi senior gitu. Makasih Teocha. Terima kasih banyak Mas. Waduh. Oke. Alhamdulillah. Mungkin kolaborasi dengan brand-brand yang memang mensupport aku itu banyak banget karena mereka sayang ya. Mereka sayang sama aku. Alhamdulillah, ya Allah aku dikasih rezeki. Dan untuk bekerja sama musisi-musisi muda. Oke, aku jelaskan dulu bahwa setiap konser aku selalu membuat aku kayak rasanya sakit mah ya, karena stresnya langsung dari ke sini gitu. Dan kenapa? Karena aku selalu berpikir bahwa aku bertanggung jawab atas kepuasan semua orang, baik dari pastinya penonton dan juga kolaborator aku gitu, baik dari brand ataupun tim aku juga dari Inspire gitu, dan semuanya itu tanggung jawab moral aku. Nah, jadi itu jawabannya bahwa aku selalu pressure sebetulnya. Wajar kayaknya ya? Wajar ya kayaknya, Wajar. kalau kita mau punya hajat itu ada aja gitu. Jadi doa dari semua orang itu aku sangat membutuhkan. Oke, dan untuk berkolaborasi dengan penyanyi baru ataupun yang lagi rising star atau justru yang udah established gitu, buat aku dan mungkin banyak teman-teman lainnya, sesuatu yang magic dari seni musik ataupun dari kesenian lah pada umumnya adalah sebetulnya tipis sekali batas senior dan junior itu, bisa dibilang tipis sekali. Termasuk aku adalah seorang yang emang senang kalau setiap ada penyanyi baru gitu ya, ataupun aktor, artis baru, pokoknya yang baru-baru, dan aku selalu, wih gila hebat banget ya gitu, amat sangat mengagumi gitu. Jadi buat aku keberadaannya mereka itu justru akan memperindah industri musik Indonesia. Jadi kalau boleh minta tepuk tangan dulu dong buat industri musik Indonesia ya. Apapun itu
kalau buat aku pribadi sebuah keberuntungan buat aku mereka mau berkolaborasi. Jadi kalau aku mungkin kelebihannya adalah lahir duluan, sehingga punya karir duluan. Tapi kehebatan mereka belum tentu di bawah aku kalau menurut aku. Jadi kita sama, semuanya sejajar, dan sebuah lagu itu hanya indah kalau semuanya berkolaborasi dan memposisikan dirinya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Jadi semuanya sama. Itu akan menjadi harmonisasi yang indah sekali, menurut aku begitu. Jadi rasa mengagumi dari seorang Queen of Pop tuh masih ada ya? Oh, tentu. Kalau enggak, aku tidak mungkin bisa mengikuti tren. Dan tetap masih ada pressure. Iya. Kalau Rosa, Ya. pressure itu datang, tolong ingat kata-kata ini baik-baik. Saya minta satu kata dari masing-masing yang ada di depan ini untuk Rosa. Satu kata yang Semangat. terlintas untuk Rosa. Beautiful. Oh, Diva. terima kasih. Ramah, Oh. Indah. Wow. luar biasa. Humble tapi actually she's very broken but she's very humble. So I take it as a humble ya. Inspiring. Glamour, berani. Amazing. Thank you. Marvelous. Wow. So when you're on pressure, Yes. please keep notes Itu akan menjadi those words solar buat aku. for you. Give a round of applause, Rosa. Terima kasih untuk energinya. Aduh, Masya Allah, terima kasih. Baik, kita akan segera memanggil beberapa sponsor, mitra dan juga partner. Tapi sebelumnya saya mau mengundang